Dia silakan ngobrol sama Ade. Anet apa kabar? Emang lo lihat kan? Pilih. Iya, pilih kan. Anet boleh deketan? Oke. Ya, kitanya. Aduh. Nah, di Gen FM pagi ini kita ngobrol-ngobrol langsung barengan sama Anet dan Ade Govinda. Yuk. Ya, tong jawab. Sinyo ngambek dong. Iya. Minta lagu gak dibikin-bikinin katanya. Bikinin lah, Ade. Udah jadi nih di jadwal antrian. Nggak, gini. Gue udah bilang sama Sinyo, lu tuh udah masuk ke waiting list. Iya. Lu pengen waiting listnya naik nggak? Ya lu DP. Gue bilang gitu. Lu cuma ngomong doang. Nggak DP yang nggak dikerjain. Nggak ada transferan. Iya. Aduh, Gak ada deh. Apa? Ngambek deh. Ngambek. Ya udah, jadi kita berdua doang ya. Iya, dia kesusu lama-lama sama Anet gitu. Sinyo tuh singlenya 1 aja konsisten sampai sekarang. Oke, dia silakan ngobrol sama Ade. Anet apa kabar? Emang lo lihat kan? Pilih. Iya, pilih kan. Anet boleh deketan? Oke. Ya, kitanya. Aduh. Maksudnya. Aduh. Maksudnya ke mic-nya. Iya, ke mic-nya. Ini salah satu ilmu yang diajarin oleh Ade Govinda. Gak. Dia ngarang. Kan dia kalau ngarahin di studio gitu ya, Dek, ya kan. Oke, kurang ini. Enggak gitu ya. Oke, jadi datang berdua Ade Govinda dan juga Anet. Ya. Ya, yang sobat Gen juga tahu ya, Ade Govinda kan lagu-lagunya entah yang dibawakan oleh Govinda atau penyanyi-penyanyi solo yang lain juga, itu pasti jaminan hits. Parah. Lo tau gak Amin, ya kalau Allah. makanan itu udah kayak label MUI. Iya, Nih, bener. jaminan hits nih. Der ya. Ade Govinda nih. Der gitu. Amin. Nah, kali ini datang sama Anet. Iya dong. Jadi ada apa antara kalian berdua? Lagu apa yang baru diciptakan atau dikerjain Ya. bersama? Ya, jadi pagi ini aku sama Anet. Sebenarnya agak ketunda ya Net ya promonya ya. Karena kemarin ya jujur aja aku sibuk banget. Anetnya juga baru rilis single sendiri juga ya. Warna Favorit. Jadi masih belum lupa ini rilis di April sebenarnya. April ya, oke. Nah, dan ya mungkin sebulan kita agak sibuk jadi baru bisa promo sekarang ke Gen FM. Nah, Net gimana Net dari April? Terus lagunya tuh udah viral di mana-mana. Iya. Ya kan sering jadi backsound TikTok. Di TikTok tuh rame banget ya. Kalau sekarang tuh patokan viral tuh itu kan. Benar. Lu swipe nongol terus nggak? Udah Iya. fix itu ya kan? Nah, prosesnya gimana Net? Akhirnya kok bisa kerja sama sang maestro ini. Iya. Gimana? Kok lu bisa nyusul si Nyorita gitu ya? Sinyonya belum dibikin. Iya. Jujur awalnya waktu itu ketemu Mas Ade, collab cover ya Mas ya. Cover, oke. Terus Lagu kemesraan ini udah Bukan ya? dong. Kemesraan ini. Cover kemesraan ini ngapain? Oh, lo? enggak. Oh, sudah lo. Terus Terus habis itu satu waktu Mas Ade kasih denger aku lagu Oke. gitu, lagu masih belum lupa ini gitu. Terus ya Mas Ade gimana, bagus nggak gitu. Oh bagus Mas, gimana Mas Ade mau ngasih aku kan waktu itu. Dan ya bener-bener gak nyangka sih karena wih Mas Ade Govinda gitu Iya. loh. Ya nggak sih gitu. Jadi ya luar biasa lah bisa bekerja sama Mas Ade. nah, berarti instingnya Ade Govinda yang kita Iya. tanya nih. Kenapa lo kenapa? Gue nggak pernah dikasih lagu sama Ya kan Ade, lu udah bukan sama- penyanyi. Eh, Kalau apa? Anet kan Mal, penyanyi. nih enak nggak nih Mal? Mau nggak? Nggak pernah nih. Saja nih gimana nih? Sinyo pernah. Sinyo pernah ya? Sinyo pernah nih Sinyo udah nggak dipakai 8 tahun yang lalu. udah lama. Ya, tapi gini, gue pertanyaannya adalah kenapa waktu itu pas punya lagu Masih Belum Lupa ini, kenapa kepikirannya untuk nawarin Anet gitu? Kepikirannya. Jadi ini sebenarnya kan menyambung si projectku sama Fadli kan, untuk solo project Tanpa Batas Waktu sama Cukup Lebih Baik. Dan terus aku bikin lagu masih belum lupa ini. Jadi udah bikin demonya sebenarnya. Oke. Udah bikin demonya. Terus mikir sih ini harus dapat penyanyi yang tepat banget karena aku pengen explore banget di lagu ini gitu. Oke. Dari vokal, dari aransemen. Kalau yang dua solo project sebelumnya kan mungkin akustikan gitu. Kalau ini kan grande gitu ya. Dan itu harus didukung sama vokal yang sangat tepat menurutku. Dan akhirnya Anet yang paling udah paling tepat dah. Emang lagunya tentang apa sih? Masih belum lupa nih kan, aduh. Tentang apa sih? Coba yang jelasin Anet coba deh. Ini Anet ya. lagunya tentang Aduh. Masih Belum Lupa. Anet yang jelasin lagunya. Kalau ada kita nanya terinspirasi dari Ama yang mana? Pengalaman dari yang mana? Ini Gen FM nih bahaya nih, areanya bisa didengerin.
Kalau tentang apanya apa sih? Gimana, Net, pada Meskipun Tapi kayaknya itu harusnya ditanyain ke Mas Ade Nggak, ya. dari- Nggak, Anet aja, yang Anet nyanyiin aja. dulu. Oke. Sebagai kalau aku yang itu soalnya off mic nyanyiinnya. nanti. Daripada diedit ya kan? Ya sesuai sama liriknya sih sebenarnya masih belum lupa gitu ya Mas ya. Ya. Belum lupa Iya, sama yang belum lama. lupa sama yang lalu. Yang Karena siapa kenapa? Gue Telepon apa orangnya? dulu pernah hampir bikin YouTube channel terus wawancarain Ade Govinda pernah ya dulu ada wacana itu ya. Jadi episodenya ngebedah lagu-lagu Ade Govinda. Oh, oke. Itu satu season 800 episode. Banyak banget. Jadi kalau misalnya satu hubungan buat Ade tuh sebuah investasi ya. Jadi lagu Iya. Jadi investasi dia ngeliatnya. Ya, jadi gimana ceritanya lagu ini tuh tentang apa? Ya simple lah ya, maksudnya banyak orang ngalamin pasti masih belum bisa lupa, belum bisa move Iya on. sih, iya sih. Terus orang yang pernah dikasih harapan ternyata tidak berjodoh. Itu aja sebenarnya. Oke, tapi Dek, ini sempat kita bahas kemarin siapa yang kesini ya ngomongin tentang mantan juga, inget nggak lo? Yang gue bilang sebagai manusia. Lu ngomongin mantan? Iya. Tapi kan gini orang suka gini ya Dek. Ini dalam kita ngomongin hubungan ya, kan ini pas banget dengan judulnya masih belum lupa, gitu loh. Kan orang suka kayak gini. Ih, masih nginget mantan aja. Menurut gue itu manusiawi loh. Ya. Misalnya gini, lu sering sama mantan lu pergi ke PS. Iya. One day lu sama pacar baru lu lewat PS. Terus kalau kita nginget dia, salah nggak? Ngingetnya dalam hati aja. Oh, kan jadi lirik lagi. Ingat Iya, dalam iya. hati. Gak salah kan? Nggak salah. It's okay right? Manusiawi. Justru menurut gua kalau misalnya kita aku nggak inget apa-apa lewat Itu bohong, sini, bohong. itu bohong menurut gue. Justru you're trying to be someone else gitu. Tapi untuk lagu ini, Anet sendiri pernah ada pengalaman? Iya, jadinya ngerasa relate nggak sama lagu ini? Karena kan katanya penyanyi harus ini ya deh, harus mengalami ya. Kalau Itu belum luar mengalami biasa silakan ya, dia. itu. Agak dong. Ada cerita nggak maksudnya? Oh enggak. Gimana Net kamu Net? Kalau dari aku sendiri enggak, Ah. jangan sampai Oh. ya. Enggak sih, enggak. Tapi kalau untuk gimana, kan kalau penyanyi aku ngerekam harus pakai feel dong. Iya gitu dong, kan. iya dong. Jadi ya Mas Ade sering cerita-cerita gitu. Iya, Terus biar. Cerita apa dia? On Ya, airin tentang dong. lagunya. On airin dong, on airin, on airin. Cerita lagunya gimana? Oh, Habis itu iya, isi. iya, iya. gitu, Jadinya bisa perasaannya gimana di dalam lagu Oh, cerita-cerita yang nggak bisa di on airin itu ya? enggak juga. Jadi bisa diisi ya pakai soul. Ah. Karena waktu Iya. itu gue ngobrol sama Ade Govinda nyanyi itu pakai soul ya. Ah. Makanya gue nggak bisa. Kalau ngobrol sama Anet nih, kalau Anet sendiri, lu lebih suka nyanyiin tentang apa sih temanya kalau seorang Anet tuh? Kalau aku sih bebas ya, Mhm. bebas banget gitu. Apakah tentang ekosistem alam Enggak ya? gitu dong. Apakah Itu kayaknya tentang bukan- Keberlangsungan makhluk hidup apa? Cinta ya pasti tema Cinta ya? cinta ya. Apakah cinta, gaya hidup atau apa? Gaya hidup. Mm-mm. Apa aja sebenarnya, tapi karena mungkin aku ada di umur aku kan baru 16 tahun, sebentar lagi Oktober ntar 17 berarti. Ah. Oke. Jadi sebenarnya masih susah, masih apa ya? Masih ngeraba, masih nyoba-nyoba. Soalnya di masa-masa transisi ya. Iya gitu. Jadi ah. kalau mau ke cinta-cinta banget yang terlalu banget itu Mm. agak berat. Tapi Ya. kalau untuk ke anak-anak juga kayaknya Paham gue. Udah paham iya, gue. udah itu. udah lewat gitu. Jadi ya yang di tengah-tengah aja. Iya. Nah, apakah ini juga yang jadi alasan Ade Govinda dan Anet di lagu Masih Belum Lupa ini aransemennya dibikin sangat-sangat beda karena perpindahan atau ininya Anet nih Ya. jembatan. Gak ngerti sih Cuk. Kalau aku awalnya memang ngebawa lagunya aja sih. Mungkin dari temanya itu harus dibawanya memang Segrande ini ya. emosinya segitu. Dan hebatnya Anet dia bisa ya, makanya aku bilang sama Anet mungkin dia belum ngerasain ya Iya. kayak Iya, gitu, iya. tapi dia bisa nyanyi seperfect itu gitu. Sedalam itu ya. Oke, pengen deh Net kita duet Net gitu. Kenapa lu? Ya, Ade Govinda sering lihat gue duet sama Cakrakan. Iya. Oke. Tapi Dek, kalau lu bikin lagu tuh Dek, apakah lu ada by plan, ide itu bisa keluar gimana sih Dek dari lu? Prosesnya sama Ada seorang sih. Ade Kalau Govinda. Beneran ya? ngomongin proses kan berarti ada sistem ya? Iya. Apakah Iya. tiba-tiba pop up langsung tet atau gimana sih Iya, cuy? tiba kayak gitu sebenarnya. Gitu ya? Heeh. Jadi aku juga kadang agak ribet dengan orang yang minta lagu terus misalnya Pantes- belum ada. Pantesinyo nggak mau ngobrol lagi. Dia kan Belum. gitu. Belum ada tapi ya kecuali udah bikin yang memang ada ya, tapi yang Iya. memang belum ada temanya agak segmented gitu, misalnya mau yang ini. Gitu agak bingung tuh kalau di deadline. Mintanya buru-buru lagi ya. Iya, karena emang nggak bisa Lebih kayak dipaksa bikin sih. jingle perusahaan ya? Iya. Emang gak bisa dipaksa, namanya juga seniman. Tapi yang pertanyaan gue jadi ada gini,
yang ngebedain mana batasan antara lo bikin lagu buat Govinda sama untuk project solo ini barengan? Kalau aku udah kebayang iya kan mungkin yang bisa ngerasain aku ya. Soalnya kan kalau Govinda tuh musiknya medium up kan udah pasti dengan band dengan Britpopnya. Iya kalau lagu-lagu kayak gini tuh udah pasti memang anak-anak juga sangat apa ya kita mungkin udah dekat banget juga udah tahu ini bukan Govinda nih. Jadi karya-karya seorang Ade Govinda yang ballad itu ya memang projectnya untuk penyanyi-penyanyi solo ini ya. Gitu tadi sih. Lu sempat bilang kalau misalnya lu bikin lagu kan nggak ada proses, it just pops out out of the sudden gitu ya, Bo. Paling random lu pernah di mana sih, Bo? Kayak paling random dapat nih gue gitu. Paling random tanpa batas waktu sih. Di mana itu? Dan itu meledak sekali. Itu di mimpi gue. Hah? Gimana? Jadi tanpa batas waktu itu paling ajaib karena aku ya mungkin saat itu pandemi kita di rumah terus lagi ya memang nggak kemana-mana kan, terus pegang gitar terus ya mungkin hatinya juga lagi. Iya. Hatinya bingung memilih pakai jersey yang mana. Sorry, jadi lu lagi mimpi, lu bikin lagu gitu. Jadi kadang hidup gue lucu sih. Gue kan ngefans banget Beatles kan. Yesterday kan diciptain dari mimpi kan. Oh gitu lagu juga. Yesterday Beatles itu adalah lagu yang nadanya tuh didapatkan pada saat Paul bangun terus dia langsung ke piano. Jadi Oke, judul lagunya dulu Scramble Eggs. Dia mau sarapan, dia belum ada lirik Scramble Eggs. Nah, aslinya itu Yesterday. Awalnya nada dulu tapinya. Nada dulu. Baru dibikin siangnya lirik Yesterday. Dan tanpa batas waktu prosesnya pun gitu. Sama persis. Jadi gue mengalami mimpi gue bikin lagu. Oke, nada dulu apa lirik? Nada. Nada juga. Tanpa batas waktu memang nah itu 3 nada itu keinget. Pas bangun subuh gue ngambil gitar, gue bener-bener kebetulan sama asisten gue, terus gue suruh rekam, terus langsung abis nggak tahu gimana langsung kita jauh di mata tapi dekat di doa. Jadi awalnya kita sebenarnya itu lagu itu. Gue branding lah. Asli gue juga. Jadi bisa jadi aku mengalami seperti yang Paul itu ya alhamdulillah sih senang sih. Dan lagu ini bawa berkah banget ya di pandemi dia sampai sekarang luar biasa. Jadi memang lagu tuh ajaib. Tapi kalau ditanya paling aneh itu. Berarti mimpi lu bisa basah ya, membawa lu ke arah basah maksudnya banyak ke area cuan gitu loh, cuan. Emang ada anak 16 tahun di sini. Iya. Lo kan Anet juga banyak lo bikin lagu tengah-tengah malam dia. Iya Net, kalau Anet bikin lagu Anet sendiri. bikin lagu juga. Yang semua lagu Anet dia yang bikin. Kamu bikin sendiri? Ya lagi belajar lah. Enggak lah. Mungkin hari ini masa belajar. Iyalah. Anet talentanya kan luar biasa juga Net gitu. Kalau Anet gimana? Ada nggak cerita yang menarik saat proses pembuatan lagu Net? Apa ya? Aduh, tiba-tiba ditanya gini ngeblank. Sejauh ini belum ada sih. Paling kayak ya tengah-tengah malam aja, biasa kan kayak ide kadang muncul. lebih apa ya, lebih banyak itu tengah malam gitu kan, lebih lancar gitu. Kalau dari teman cerita gitu pernah nggak? Teman cerita pernah. Bisa aku mau ceritain. Dia ceritain tapi tentang paling tahu dia arah gue mau kemana mah. Tentang utang banyak nih. Kejar utang, nunggak, lebih ke finansial ya kan. Tapi yang menarik adalah sebelumnya lagu Tanpa Batas Waktu, terus yang sama Fadli juga itu kan sisi cowok kan, penyanyinya cowok. Kalau ini kan cewek kan penyanyinya. Nah ini emang masih belum usai ini dari sudut pandang cewek pengennya dilihatnya. Enggak sih, umum aja. Umum aja ya. Masalah aja. Cuman kayaknya memang kalau Anet bawain lebih dapat aja gitu ya. Ntar kita Net dia salokan Net. Kan kemarin kan Anet kan duet sama ini kan apa namanya anaknya Koruben siapa? Onyo Betran. Betran ya kan. Betadin nih. Betadin. Pantes lo antiseptik ya. Bebas virus. Terus soalnya gue ikutin karir Anet dari kecil. Dari kecil dari umur berapa? Dari pas kamu lolos ajang-ajang itu kan udah ya kata referensi musiknya tinggi. Tadi di WhatsApp apa? Kamu udah aku ikutin kamu juara kan Net. Iya, jadi udah dari juara di kompetisi, juara di sini juga. Respon dari teman-teman atau dari pendengar lu gimana? Banyak yang ngerasa ini sama nggak sama mungkin kejadiannya mereka, pengalaman mereka, ada nggak?
lagu ini. Iya, ke fans. Banyak sih, banyak gitu. Banyak banget ya Mas ya. Banyak juga yang kayak komen-komen. Banyak banget yang komen-komen dan kayak aduh relate banget sama kejadian aku, mungkin kejadian sekarang atau kejadian yang udah berlalu gitu. Jadi banyak banyak positif lah dari anak-anak. Oke. Karena di sini kan ada liriknya itu kan, aku harus tangguh hadapinya. Jadi sebenarnya ada pesan positifnya aja kalau lu belum lupa, ya tapi lu tuh harus tangguh. Tapi sebenarnya kalau belum lupa tuh masih bisa disisipin di sisi yang mana gitu nggak sih? Maksudnya sisiin gimana ya? Maksudnya ya tetap diingat aja, tapi kita tetap jalanin sama yang lain. Oh iya betul. Gitu. Tapi kebanyakan yang disimpan dong. Sama aja. Kalau misalnya emang nggak bisa dilupain, it's okay menurut gua, karena gua bilang tadi manusiawi. Yang masalah adalah ketika lu mengangkatnya kembali, yang lu sudah lupakan dan lu udah sama orang lain, ya kan? Lu udah main baru, yang lama lu angkat lagi, begitu lu angkat lagi ya berantakan jadinya kan. Lu terakhir gimana lu? Gua kan nggak ketahuan. Kadang-kadang gini, ada orang yang bisa gampang lupa, and then move on with their life. Tapi ada orang yang bertele-tele sampai lu dicurhatin. Lu dengerin curhatannya nih. Udah ngasih nasihat. The next week atau the next month mereka masih nyurhatin hal yang sama sampai lu yang cuy udah kali gitu. Ada tips nggak dari Anet atau dari Ade? Move onnya gimana sih? Biarnya nggak sih? Biar orang tuh biar oke nggak apa-apa lu nggak ngelupain, tapi lu move on with life. Gimana tuh Dek? Kalau dari lu Dek? Sebenarnya itu berdamai dengan perasaan itu susah sekali. Susah. Dan menurutku nggak salah sih, karena orang yang punya perasaan begitu dan itu kayak tadi Kemal bilang ya cerita terus itu menurutku nggak mungkin dibikin sih, karena memang dia sangat dalam. Emang yang dialaminya berarti ya. Sangat dalam dan dia memang masih merasakan itu gitu. Jadi memang tinggal kadar berkurangnya sedikit demi sedikit aja sih. Dikurang-kurangin. Tapi ya memang harus, ya namanya perasaan tuh nggak bisa bohong. Iya, yang bisa ngerasain cuma diri sendiri kan. Iya, betul. Jadi ya memang ya ambil hikmahnya aja sih sebenarnya. Menarik ya, karena setiap kisah kalau jadi karya tuh malah jadi luar biasa gitu kayak yang udah ada di sini. Kata Sobat Gen, lu enak ambil hikmahnya jadi duit. gua jadi galau. Asem kata dia. Nah, makanya sekarang semua bisa. Lu kalau misalkan lu nggak bisa nulis musik, lu tulis lirik aja. Bikin musik lirik Betul bisa sekali. Jadi gitu. Anet coba dong, banyak yang request juga nih Sobat Gen. Boleh dinyanyiin dikit. Dulu nih. tipsnya dulu kalau dari Anet gimana nih? Anet masih belum banyak pengalaman. Tahun. Melupakan gimana, ntar setahun lagi kesini nih. Banyak ya pengalamannya. Oh iya. Pas sudah 17 tahun. Iya. Jadi lebih enak nanyanya. Anet dikit dong, masih belum lupa Sobat Gen, pengen denger nih. Oke, boleh. Dari ref, ref ya. outro, intro, ref lagi. Pak, di mana? Nadanya di mana kamu? Emang ngapain lu nanya-nanya? Nanya dong. Dari mana Mas? Kayak mau duet lu. Putaran kedua apa yang Putaran kedua. Oke. Aku masih belum lupa cinta pernah punya kita, walau semesta berkata beda, aku harus tangguh hadapinya. Dari hati emang nggak Aduh. bohong. Walau semesta berkata beda, aku harus tangguh menghadapinya. Gila ya. Pas bilang ku tangguh tuh, Iya, beda ya. beda tuh, bener emang Ih. penghayatan nggak bisa bohong. Pengalaman nyanyi dari kecil tuh, Yoi. gue nggak salah ngefans sama Anet deh. Dari Iya, kecil iya. tuh gue SMS gitu ngedukung Anet Licious ya. Anet Lisius Anet gua. Licious ya. Apaan Anet Lisius? Oh enggak ada. Apa namanya? Apa Anet? Anet Holik. Bala Anet. Sobat Anet. Dia mau bikin sendiri. Dia mau bikin Iya. sendiri. Oke. Aku adalah Cabang Anet. Pamulang. Anet Cabang Lisius. Pamulang. Cabang Pamulang. Yoi. Ya, Anet mah fans siapa Net? Aneters. Aneters. Yoi, Kemal Lisius. Dek, tapi gue nanya sama lu deh. Dek, apa sih lu sebagai Komposer. pengarang lagu, komposer ya? Ya. Apa sih rasanya, Bo, ketika lu udah bikin ya, udah gitu yang nyanyinya tuh nggak kayak Anet gitu, nggak? Iya. Oh, gitu gemes. loh. Ada nggak sih kejadian gitu juga? Pasti Ada ada. ya? Ada ya, Nah, kayak- terus Tapi gimana kan tuh? kadang Aduh, memang ya gitu. apalagi industri ya, Iya, kadang iya. ya nggak munafik juga gitu, misalnya ya ada jobnya bagus, nilainya bagus misal ya, tapi Iya. tapi memang nggak sebegitunya, ya menurutku ya udah jalannya aja sih. Iya udah ya. Iya. Ya kita nggak bisa setiap titik Memaksakan. harus
harus perfect juga. Ya, Iya. kita perfectin di tingkatnya dia sih sebenarnya. Gitu aja sih. Iya. Benar. Yang krusial emang kalau punya tantangannya dapat menciptakan lagu untuk penyanyi-penyanyi kayak gue mal. Kita nada. Jadi ada Govinda bingung. Katanya, ini buatan gue, tapi jangan bilang buatan gue ya. Gitu deh ntar bilangnya. Lu bilang kan lu ciptain sendiri. Lu bilang apa kek, terinspirasi dari mana? Nah, Jangan bobo nama gue ya. Gitu tanpa dia batas bilangnya. waktu sebelum ditawarin ke Fadli itu ditawarin ke enggak bukan. Oke, masih. Tapi gue pengen nanya, apakah ini menjadi kolaborasi pertama dan terakhir antara Ade Govinda dan Anet, antara My Music dengan Rans Music, atau akan ada project panjang antara Ade Govinda Harus dan panjang nanti ya. gimana? Ada lagi ya maksudnya nanti mudah-mudahan aku juga pengen produce dia yang untuk single solo dia. Oke. Ya apapun lah untuk off air ya kan. Yes. Kita mau mulai off air, Oh, berarti off air juga. Ini adalah langkah pertama ya. Ya. Jadi langkah besar selanjutnya terus terjalin antara Iya dong. My Music dan juga Rans Music nih. Yes, oke. Oke, bisa nih kayak Rans Music. Artis penyanyi baru siapa Net? Kayaknya belum banyak. Kenapa emang? Pengen. Nah, gue kalau ada Govinda yang nyiptain, gue yakin bisa masuk nada gue. Lu ke Andara lah. Paling mentok di pos satpam. Udah usir lagi lo. Nggak, katanya gitu, Dede Sunandar ngapain? Oke deh, terima kasih. Anda juga makasih udah mampir ke sini. Ya, ini juga dong terakhir ada karya terbaru apa nextnya dari masing-masing. Ade dengan Ade Govindanya atau project solonya lagi ada Anet apa? dulu, Anet apa? Silakan masing-masing. Anet. Pastinya akan ada project-project kedepannya, tapi sekarang lagi fokus. Paling ada off air, gitu, udah Oke. mulai off air. Udah mulai banyak lagi ya, alhamdulillah ya. Gitu. Jadi promo-promo segala macem gitu. Sih. Oke, kalau dari Ade Govinda sendiri, Promo manggung boleh nih? Boleh dong, boleh di dong. sini mah kita Cuy, bebas. buat lu mah apa sih? Iya. Ya elah. Ya, tanggal dong. 28 hari Kamis besok Govinda main di Robot Co. Oke. Ya, Co. jadi kita konser di situ harus datang. silakan datang Oke. tuh. DM aja ke gua caloin. Robot Enco tuh yang ada donat-donat itu ya? Bukan. Itu apa? Itu Jeko ya? Aduh. Robot Enco di mana, Di Bro? Pacific Place. Pacific Place. Yoi. Oke. Sip. Oke, sobat Ken, thank you sekali lagi. Ade Sama-sama. Govinda terima kasih, Anet terima kasih. Salam Anet buat Buat Betran. Gue mau belajar. Ini mau buat siapa sih? Betran, Oh Bang. iya iya. Betran tuh beruntung bisa duet sama Anet gitu. Jadi Aku gua nggak nyangka pengen. loh Betran Antolin bisa Beda dong, beda clear ya? top 10 itu. Bahkan Anet nggak tahu clear top 10. Anet Nggak tahu dia, nggak tahu. Anet tahu clear top 10 nggak? Betran Antolin Dewi Sandra. Benar atau tau gak? Pernah Pernah denger, bahkan dia cuma pernah denger. Itu Bertrand zaman kita. Iya, Zaman kalau kita Betran, kecil. kalau sekarang Betran Peto. Iya benar. Dulu Betran Antolin. Oke. Iya. Oke kalau gitu terima kasih ya guys. Thank Terima you. kasih. Get on Talk.